lagi tidur-tiduran ya. Bilang aja kalaunya saya lagi live rumah Kristen pada mati lampu gitu ya. Ada alasan macam-macam. Iya. Lagi gelap. Ya sudah, saya nggak mau banyak basa-basi juga kan gitu. Ya kalau gelap kau kagak usah diskusi ya. Kenapa juga minta naik di gelap-gelap? Ah, sabar, sabar, sabar. Dicari dulu isinya. Pasti ini kita bagi koin kan udah janji. Bagi koin, bagi singa gitu. Tapi kok yang punya cuma 1.000 ya? Aduh. Aduh, pasti nggak niat ini masih. Kotak harta karun. Ya bisa, saya bikin dari sini bisa. Bisa kok. Halo, selamat malam. Halo, iya selamat malam. Iya, Pak silakan open cam-nya. Bantu Pak Ustadz, bantu. Nggak bisa. Tuh. Sudah Pak. Itu dong. Untuk melancarkan Rasa-rasanya saya kenal sama abang ini. Mirip Bang Marlo dulu namanya. Iya. Oke, Bang, Oke, Anda gimana? mau bertanya atau mau ditanya? Kita diskusi ya di sini ya, temanya ya Pak Ustadz ya. Iya, Ditanya boleh lah, ditanya saja. ditanya. Pak dulu yang nanya, kita gantian Pak. Kalau saya bertanya duluan ya Bang ya. Pasti saya pertanyaannya hanyalah sebuah pertanyaan klasik gitu. Apa itu? Apakah manusia itu ciptaan? Manusia Hmm, ciptaan Pak Ustadz. ciptaan. Ya. Baik. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Manusia. Baik. Kalau Yesus itu manusia, berarti Yesus ini adalah manusia ciptaan. Betul? Pengertiannya bukan begitu Pak Ustadz. Waduh, macet. Saya bertanya tadi, berarti Yesus yang manusia ini ciptaan, betul atau tidak gitu? Kalau iya. Ah, Tapi kalau saya Bapak bilang itu ciptaan benar. Tapi kalau Bapak bilang Yesus tadi itu bukan. oh, Kalau Yesus itu ciptaan, tapi kalau Yesus Kristus bukan. kan saya udah tanya sama Anda di awal tadi. Apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, katanya. Baik, saya tangkap jawabannya. Ya. Habis itu saya tanya lagi tentang Yesus nih ya, tentang Yesus. Yesus itu apakah dia manusia? Manusia katanya. Ya, manusia tadi kan ciptaan. Ya. Nah, makanya saya tanya lagi. Berarti Yesus ini adalah manusia ciptaan, betul? Kalau yang bernama Yesus benar, tapi kalau Yesus Kristus bukan. Iya, berbelit-belit. Bukan Pak Ustadz. Berbelit-belit teman-teman. Abang ya, aduh, berbelit-belit bang. Pasti macetnya di situ ya teman-teman. Kenapa ya macetnya pasti di situ loh. Aduh. Gimana Pak Ustadz? Udah macet abang, nggak mau lagi saya nanya itu. Silakan Anda bertanya, giliran Anda. Ya, boleh. Macet di pertanyaan ketiga. Aduh. Nah, begini Pak Ustadz, kan kebetulan kan abang saya itu Muslim Pak Ustadz. Tapi kenapa dia udah setelah menjadi Muslim itu fanatiknya besar kepada kita? Apakah mungkin di ajaran
Islam diajarkan seperti itu atau bagaimana ya Pak? Waduh, fanatiknya besar. Dia maksudnya nggak mau makan dari piring kami lagi kayak gitu. Oh iya, tahu saya. Ya, itu bukan kesombongan yang dia tunjukkan, bukan, Bang ya. Itu karena aturan dalam agamanya. Ya, gitu. Aturan yang di dalam agamanya, daging babi di piring, ya, di piring. Kalaunya di piring itu piringnya dipakai untuk beberapa orang, maka yang muslim nggak bisa pakai piring ini. Tapi kan walaupun sudah dicuci Pak Ustadz, bersih piringnya. Nah gini, kalaunya untuk masalah dicuci, kita aja kena babi Bang ya dalam Islam ya, 7 kali gitu ya cara cucinya. 1 kali dengan tanah. Itu kan terkena Pak langsung kontak fisik. Ini kan sudah dibersihkan bahwasannya sudah bersih lah benar-benar dan tidak ada lagi yang ada namanya babi di situ kayak gitu Pak. Maksudnya Gimana? Kan kalau itu Sorry, kan bersentuhan langsung Pak Ustadz. Kalau Bapak tadi bilang kan kalau misalnya terkena maaf babi, Bapak bilang kan harus dicuci dengan apa gitu kan. Ya dagingnya juga kalaunya bekas di kagak usah di piring Bang, di pakaian pun sama gitu. Oh begitu Pak. Oh, Itu makanya yang menyebabkan ada kerenggangan di situ Pak. Kayak bukan kerenggangan. Dia dalam agamanya dilarang makan babi. Babi itu haram kan, kayak gitu. Karena barang haram itu tidak bisa gitu loh dicampur dengan barang yang suci. Iya Pak, tapi kan saya begini Pak, maaf saya potong. Saya menghargai memang saya menyodorkan itu kan memang saya salah, tapi kan ini bahwasanya itu sudah benar-benar dibersihkan Pak. Tapi kenapa itu harus menjadi satu apa namanya halangan untuk dia bisa minum di rumah saya, terus bisa makan bersama kayak gitu. Gini, kalau makan bersama kan bisa aja Bang, ya pakai milik dia khusus gitu. Nah itu ketika dia yang datang ke rumah saya, nah itu dia nggak sama sekali nggak mau menyentuh makan dan minuman. Iya, nggak sembarangan. Memang ada pelajaran, ada adabnya ketika bertamu di tempat orang. Gimana sih abang ini? Tempat adiknya sendiri, walaupun itu adiknya sendiri gitu Pak. Iya. Oh, kayak gitu. Iya, semua diatur Bang. Cara bertamu di Islam itu juga diatur gitu. Oh. Ah. Iya sih. Tapi itu sih saya cuma mau cerita juga Pak Ustadz kenapa jadi apakah menjadi kerenggangan kami yang beradik abang. Enggak. Itu karena dia hanya menaati perintah agama gitu. Ya, jangan dituduh miring bahwa kamu udah Islam lalu hilang kebersamaan dan toleransi, bukan gitu. Bukan. Itu pengertiannya ya Pak. Bukan. Ya. Gitu Bang. Ya. Padahal di Al-Quran kami kayak gini Bang ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kami untuk berbuat baik kepada orang di luar agama Islam dan berlaku adil kepada orang di luar agama Islam gitu. Tapi ya kalau berbuat baik sih ya memang berbuat baik, contoh bilang ya Pak. Nah jadi kalau misalkan itu lebaran datang ngomong gitu sih memang berbuat baik, tapi yang saya apa maksudnya kurang apa ini yang masalah untuk makanan itu ketika mereka datang ke rumah beserta anak-anak juga nggak mau untuk makan dan minum menggunakan dari kami kayak gitu Pak Ustadz. Iya, mungkin di situ Anda merasa tersinggung mungkin gitu ya. Iya, paham saya Pak. Tapi itu sebenarnya bukan maksud saudaranya untuk menyinggung Anda gitu.
Bukan makanya maksudnya. kita pun juga tahu umpamanya kalau memang memang mereka sudah datang, kita kita singkirkan dulu itu semua. Kita juga Mm-mm. kadang gelas-gelas yang baru bahkan udah kita bilangin kan ini baru baru kita beli karena mau datang kan, tapi mereka sampai nggak mau gitu, lebih milih minum aqua botol kayak gitu Pak Ustadz. Ah, iya, jadi dia itu berhati-hati gitu, berhati-hati dalam syariat agama Islam. Dia menjaga dirinya dari najis, gitu. Najis itu berarti kalau piring bekas kamu itu bisa terbilang najis gitu Pak Ustadz. Dia harus dicuci dulu sesuai syariat Islam. Walaupun 7 itu kali hanya basuh hanya benda mati Pak Ustadz. ini dicampur pakai tanah gitu. Maksudnya itu kan kalau setahu saya itu tersentuh Pak Ustadz, tersentuh tubuh atau ke tubuh langsung. Nah kalau hanya di benda mati contohnya kayak piring, apakah juga harus dicuci seperti itu? Ya, kalau pakaian saya aja kena anjing pernah dulu. Tetap saya cuci 7 kali. Sekali bekasnya pakai tanah gitu. Begitu Pak Ustadz. Karena ada ini, karena tuntunannya memang seperti itu gitu loh Bang. Jadi abang hargai dia dan dia pun hargai menaati agamanya gitu. Iya saya Kan menghargai memang, tapi itulah maksudnya nonsen ya, gitu loh. Ya. kami cuma berdua loh Pak Ustadz, kami cuma berdua saudara, tapi dia kayak gitu ya, gimana Pak Ustadz bilangnya, itu sih. Ya jangan tersinggung lah, Anda aja paham kalau kayak gitu. Makanya kalau saya langsung tanya ke dia kan mungkin jadinya tersinggung, makanya kebetulan ini ada buka diskusi, saya langsung tanyakan Ya, kenapa. sekarang kan Anda udah tahu bahwa adik Anda kenapa seperti itu karena arahan dari agamanya. Abang saya Pak Ustadz. Oh, abang. Kalau abang Anda seperti itu, kenapa abang Anda datang seperti itu? Karena dia mengikuti aturan-aturan yang telah tertulis di dalam agama Islam gitu, Bang. Oh itu memang tertulis ya? Ada apa Ya gitu memang diajarkan cara toharoh itu, cara bersuci diri itu. Oh siap. Diajarkan bagaimana toharoh, cara mensucikan diri. Itu diajarin semua Bang dalam Islam. Oh mensucikan diri ya, siap. Maksudnya kan Iya. kalaupun memang udah bersaudara, apakah memang harus mensucikan diri juga karena kan bersaudara itunya Pak Ustadz, dari sama gitu Pak. Jadi seperti itu. Kalau anda saudaranya datang kan, dia Muslim kayak gitu ya. Anda saudaranya Muslim, ya sambutlah dengan baik, nggak apa-apa juga. Ya kalau dia nggak mau makan bekas piringnya, ya nggak usah tersinggung gitu, karena ya memang itu ada aturannya gitu. Dia tahu aturannya. Saya juga nggak berani bertanya langsung ke abang saya kan Pak Ustadz, makanya saya susah nanti jadi berantem nanti. Gitu. Jadi Anda aja yang paham gitu loh. Ada lagi? Cukup Pak Ustadz, mungkin itu aja. Oke Bang ya. Ya, makasih banyak. Maklumi aja kakaknya gitu ya, karena perintah agamanya ya. Bapak. Oke, thank you, terima kasih. Ya. Kita bagi-bagi sekarang nih Ustadz, belum? Boleh. Ya. Coba yang teriak-teriak tadi jangan ikutan ya. Tapi ini nggak nambah nih, belum nambah Ustadz. Bisa nggak si Iwan Villa 2000 lagi kira-kira? Kita berbagi sekarang ya. Pertama korun dulu kali, nanti baru Ustadz. Korun dulu ya? Mungkin ya. Ustadz udah ngerti caranya? Ngerti sih. Iya. Berapa mau diletakin? Kemarin kita totalnya tuh yang Ustadz beli berapa? Itu aja, separuh dulu aja, separuh hari ini. Soalnya kayaknya Iwan Villani juga kasihan ya, udah typing, udah follow saya, udah ini, tapi kok
nggak ini, nggak apa namanya, nggak dikasih hadiah kan saya juga nggak enak jadinya. Enggak. Di 10.000, bener. 100.000, banyak bener 100.000, 100.000 rupiah. Oh lebih dari 100.000 rupiah. Wah 100.000 rupiah mah kalian dapat apa itu? Itu maksudnya tuh dibagi semua nanti berbagi rata gitu ya Bunda ya? Ini apa Ustadz? Saya nggak ngerti caranya. Ayo follow dulu, ayo. Ini 4.000 korun Ustadz ya. nunggu. Nah, di follow dulu ya teman-teman. Ayo. Nah Bunda, tunggu, sabar, sabar. Mudah-mudahan dapat kebagian rezeki. Kalau yang nggak dapat minggu ini, nanti hari apa? Jadi saya mungkin karena sibuk sekarang, seminggu 2 kali aja ya Ustadz ya, atau 3 kali gitu naik, nggak usah setiap. Iya, insya Allah. Karena nggak ada waktu. Ustadz juga sibuk sama Oten. Oh kalau gitu Ustadz dulu katanya bagi. Ayo terusin dulu follownya. 4.000 bagi Ustadz dulu deh, baru bagi korun katanya. Ya atur aja deh. Aduh, Iwan Vilani setia banget nih sama Ustadz. Hari 10.000 banyak yang ngiri juga ya. Rp2.000 saja Bun. Iya, kita nggak perlu cerita berapa duitnya, nggak usah. Tapi kan Ustadz nanya berapa ribu, nanti bisa Ustadz lah yang bagi, dia yang ngatur. Orang komal-komalnya Ustadz, saya kan cuma ini aja bantu-bantu, bener nggak Ustadz? Betul. Ntar ya teman-teman ya. Sabar. Dibagi 2 gitu, ayo. Yang belum follow dulu, biar berkah dapat hadiahnya. Jadi saya juga jadi ikhlas. Nanti hadiah mau, follownya enggak. Aduh. Ustadz, satu lagi Ustadz, matanya merah jangan dipegang-pegang pakai tangan ya Ustadz. Masa? Iya, jangan. Tangan itu bakterinya ternyata banyak. Makanya Islam kan nyuruh cuci tangan, nyuruh cuci kaki, nyuruh semua itu. Jangan. Kalau mau pakai belakang tangan ini loh, di garuknya. Jangan pakai telapak. Virus tuh, benar virus. Mau Bun. Kalau korun ini nggak ketahuan ya Ustadz yang ininya. Siapa-siapa first come first serve ya, kayak gitu kan mau maksudnya kan. Jadi siapa yang cepat yang dapat ya Ustadz ya. Fiturnya nggak tersedia. Kenapa ya? Aneh Bu. Nggak bisa saya nih. Ntar ya teman-teman, ini nggak bisa loh. Ya coba nih ya, saya contoh nih kayak gini ya. Udah diisi belum? Udah diisi tapi. Padahal udah. Nih teman-teman kayak gini nih. Nah, nggak bisa Bun. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh lucu juga. Tapi ada di atas ada ininya nggak? Ada. Iya, fiturnya nggak bisa katanya, aneh juga. Aduh, kocak. Aduh. Jadi gagal data korun dah. Hah? Fiturnya nggak keluar. Iya, fiturnya nggak keluar. Aduh. Di atas itu nggak ada ya fiturnya itu, di atas apa di atas? Nggak ada.
Bisa Bunda cuma 5 Ini masalahnya kan saya pakai harus APK. 3.000 katanya Ustadz. Harus 3.000. Gini Bun, saya kan pakai APK TikTok yang bukan dari Play Store gitu. Coba Ustadz isi 3.000 Ustadz. Kata si emak bisa, si emak ngajarin saya. Nggak bisa, fiturnya nggak bisa Bun. Oh. Saya pakai ini, masalahnya gini. Yang saya pakai ini aplikasi anti rungkat, bukan TikTok aslinya gitu. Oh gitu. Oh. Gimana? Nggak bisa. Oh. Dibagiin Lain kali. aja. Ya udah, lain kali aja kalau kayak gitu. Kita pikirkan lagi cara yang lain, oke? Oke, lanjut ya teman-teman. Bunda saya lanjut lagi lah ya. Iya. Oke. Lanjut. Baik. Sabar ya. Oh Ustadz katanya pakai telepon satu lagi. Jadi Ustadznya harus ada di bawah gitu. Kalau ada aku lempar korun pun cuma nggak bisa. Oh gitu Ustadz. Jadi Ustadz di Komal Ustadz nggak bisa katanya. Jadi yang melempar itu kayak karena kita suka dapat tuh di bawah. Nah ada yang ngasih. Nah orang di bawah itu yang ngasih. Itu. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah wabarakatuh. itu si Neng tuh. Coba Neng jelasin Neng. Ini teman-teman, perkenalkan saya kakaknya Yonatan Andar nih Cidamat. Maaf nggak bisa open cam. Untuk masalah korin teman-teman, karena Pak Ustadz itu tidak real memakai TikTok yang asli, tetapi memakai anti rungkat, jadi beliau tidak bisa melempar koin. Nah sudah saya cek karena saya menjadi moderator di beberapa agensi, makanya sudah saya cek dan dicek, ternyata yang bisa melemparkan koin itu antara saya dan Bunda Mila yang dari bawah. Akan tetapi Saya nggak bisa karena saya ya Bun, Amerika. akan tetapi karena Bunda Mila adanya di Amerika dan tidak ada aplikasi untuk korun, maka yang bisa melempar itu adalah kita sendiri yang di bawah. Nah tadi saya sudah coba untuk melempar koin 500, ternyata tidak bisa karena limit di sini adalah viewernya 12.000. Jadi 12.000 itu per 3 yaitu dibagi 3, jadi dibagi 4, jadi bisanya 3.000 teman-teman, begitu ya. Kalau gitu Neng, saya kirim ke si Neng ya. Boleh, nanti saya kirimkan untuk ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman maaf ini baginya, jangan di koma lain. Baik di sini. Ya. Tadi saya ada ini saya punya koin 600. Saya coba nih 500 dia untuk melempar 500, ternyata tidak bisa teman-teman ya. Nanti saya kasih 3.000 nggak apa-apa. Baik. Ini tadinya kalau saya naik itu mau ngaji dulu ya, tapi udah malam dan juga nanti oten-oten yang di bawah itu semakin panas membara ya teman-teman. Nggak apa-apa, udah. Siapa Neng, Mak itu kirim akun ke WA saya. Kirim rekening. Baik. Nanti saya isiin. Nanti bagi di tempat Ustadz Yusuf ya, bilang di bawah kalau mau. Baik. Ya, gitu aja. Oke, teman-teman, terima kasih. Nanti ditunggu ya korunnya ya teman-teman. Oke Ustadz, gitu aja Ustadz. Minta bantuan si emak. Dan gini juga teman-teman, ini untuk mendukung dakwahnya Pak Ustadz ini di sini, teman-teman biasakan untuk log oren. Teman-teman, log oren itu sangat penting sekali karena saya banyak belajar di agensi itu. Log oren itu adalah untuk anti rungkat dan bahwasanya algoritma TikTok yang kita hadapi di sini yang datang itu untuk memperkuat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi WA saya wabarakatuh. sekarang ya, WA sekarang biar kita berbagi Izin hari ini. turunkan saja. Terima kasih Mak. Tuh gitu rupanya Ustadz. Jadi Ustadz nggak bisa
Oh, ya makanya nggak bisa, saya nggak ngerti. Aduh. Memang Pakai nggak bisa. Nggak bisa kalau pakai Android. nanti Nggak bisa. nanti pakai ini aja dah. Pakai cara lain aja dah. Jalan. Pakai cara dinaikin aja kali Ustadz satu-satu. 10 orang, 20 orang, 10 orang, 100 Lanjut ya koin. teman-teman. Teman-teman semuanya. Baik Bun. Saya lanjut ya. Ini Kristen terakhir ya. Teman-temannya. Oke. Nggak mau lanjut katanya Ustadz. Ini mau nggak Major ini mau nggak open cam? Halo. Ya, selamat malam Ustadz. Malam. Open cam lah. Oh iya, ya, bentar ya. Tapi agak susah aku masuk di Komalmu ini Ustadz. Hah? Sering Agak ketindih susah aku masuk mungkin. di Komalmu ini. Ketindih mungkin. Iya. Mau nanya apa emang? Hah? Mau nanya apa emang? Hah? Mau nanya apa emang? Tadi saya masuk di Komasi kita siapa tadi tuh? Nah, barusan Siapa? di situ. Ya. Ente juga sih pakai asumsi. Kagak bawa data. Ya, justru kan saya bisa nuntut data juga. Kan saya nuntut data juga. Dia nggak bisa nuntukin data juga. Nah, Oke. Ini gimana nih? topiknya sesuai judul topik. Yesus itu adalah ciptaan Allah. Ya benar, ciptaan ya. Ciptaan, iya, jujur. Iya. Tumben kau jujur, ha? Tumben kau jujur. Memang iya. Iya. Enggak, kenangin apa kau jujur kali ya? Iya, karena dalilnya ada. Yohanes 1 ayat 14. Ya, tumben waras gitu. Iya, Memang kalau dari ya dulu saya waras. lah, Yesus ciptaan, betul? Iya, ciptaan ya. Iya, betul kan? Iya. Tumben waras kau. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kenapa malah menyembah ciptaan? Kenapa coba? Oke, ya. Mungkin kalau ke Yohanes mungkin ada tanya ini mungkin akan disangkal ya. Kalau saya ya memang saya ngikutin apa yang dikatakan dalam Bible itu ya. Firman menjadi ya. Kalau saudara kata menjadi berarti dari firman menjadi manusia Pak. Coba dibacakan dulu di Yohanes 1 ayat 3 itu. Segala diciptakan dari firman. Itu. Jadi Yesus itu ciptaan dan sekarang Kristen menyembah ciptaan gitu. Oke, saya kasih dalilnya ya, Sat ya. Ya, coba. Oke, ini kan dalil-dalil yang sering kalian bawakan di dalam diskusi dengan orang Kristen ya. Mana tuh? Di Yohanes 17 ayat 3 itu sering kalian bawakan untuk Ya, sering. orang Kristen kan. Oke. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi mengenal Allah yang benar itu harus mengenal Yesus Kristus. Ya. Karena kenapa? Terus? Yesus berkata juga di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Kalau dikatakan dengan kebenaran, siapa itu kebenaran? Yesus sendiri menjawab juga, ya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Doktrin. Ya, oke. Oke, Doktrin. Nanti saya tanya balik. Iya, doktrin masalahnya kayak gitu. Jadi gini, jadi caranya menyembah Allah yang benar-benar tidak kelihatan itu, ya harus mengenal Yesus Kristus dengan roh dan kebenaran. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Coba tes logika dulu dah. Mau nggak? Major, tes logika dulu gitu. Kalau saya mau tes logika sama Major ini kira-kira kenang nggak ya teman-teman dia? Sebentar dulu, saya tadi bertanya, berarti Kristen dan Katolik
saat ini menyembah ciptaan, betul? Ya, nggak apa-apa. Ya, karena kenapa? Iya, Kita iya, bisa iya, 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 iya. menyembah Allah Bapa tanpa Yesus Kristus. Aduh. Menuju Allah Bapa sendiri. Ya, masalahnya gini ya, Yesus dari ayat yang Anda bawakan itu, Yesus mengatakan kepada siapa? Apakah ada kepada Kristen? Ya, Kristen itu kan pengikut Kristus. Hah? Berarti itu menjelaskan kepada pengikutnya, ya. Yang percaya Coba Yesus gini, sebagai ketika Mesias, ya ketika berarti itu Yesus menunjuk berkata, pada pengikutnya. ketika Yesus berkata, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, sejak kapan? Ya, sejak kapan Yesus berikan jalan untuk Kristen? Nah, Ya semenjak dia menjelaskan tentang kebenaran, lah, itu kan dia yang ngomong sama Filipus. ya. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu. Jadi itu tanda pengikut Kristus, ya. Itu materialnya harus dibaptis. Kalau Anda sering Ustaz Yusuf saya dengar bahasa juga mengikuti Yesus. Tidak akan bisa Anda dinyatakan sebagai pengikut Kristus tanpa Anda mengikuti perintah Tuhan Yesus. Karena pengikut Kristus itu harus yang namanya dimaterialkan dengan baptisan. Iya, memangnya Anda ikut perintah Yesus? Ya iya dong. Yesus sujud, Anda sujud nggak? Oke, sekarang gini. Kalau masalah jawab dulu lah. Enggak, dengarkan. Jawab dulu. Dengarkan. Perintah, dengarkan dulu. Yesus tidak pernah memerintahkan maka bersujudlah kalian seperti yang saya sujud. Tidak ada. Itu juga datanya di mana? Jelas. Oke, terus? Itu juga datanya di mana? Lah, Tidak ada kan? itu di dalam Matius 26 nomor 39, Yesus maju sedikit lalu dia sujud dan berdoa. Bersujud untuk menyembah Allah Bapa. Iya. Yang dia lakukan seperti itu. Sekarang Kristen apakah melakukan seperti Yesus? Kalau masalah melakukan, Ustaz Yusuf, orang penyembah berhala, penyembah pohon-pohon juga bersujud. Apakah kita harus mengikuti juga? Sejak kapan mereka bersujud? Penyembah pohon, penyembah Itu orang penyembah berhala berhala? juga sujud. Orang penyembah berhala nggak sujud? Enggak. Hah? Enggak. Jadi orang-orang penyembah berhala apa? Praktek sujud ini hanya ada dalam Islam dan diajarkan oleh para nabi. Penyembah berhala nggak ada praktek ritual ibadah mereka sujud, nggak ada. Berarti Ustaz Yusuf belum pernah nampak orang penyembah berhala kan? Ya. Jadi orang yang menyembah pamannya berhala-berhala itu dia harus sujud. Tidak ada ya praktek-praktek penyembahan itu ya dia harus sujud. Contohnya kepada raja-raja yang dituankan itu juga sujud. Apakah mereka apakah dinyatakan juga sebagai Allah? Kenapa Bang? Orang contohnya raja-raja yang dipertuan orang kan sujud juga. Coba gerakan sujud itu kayak gimana coba? Oke, sujud dengan menundukkan kepala sedikit itu bagian dari sujud. Ya, Bukan menundukkan kepala ke tanah. dahi ke tanah kan? Tidak. Lah, coba Anda buka di dalam keluaran 34 nomor 8. Iya, perintah sujud itu tidak ada dikatakan Yesus, maka bersujudlah, tidak ada. Iya. Tapi apa katanya pengikut Yesus ketika Yesus sujud dan berdoa, kenapa Anda tidak melakukan apa yang Anda ikuti? Karena itu bukan bagian dari perintah dia. Karena sujud itu bagian merendahkan diri, bagian daripada penghambaan diri, itu namanya sujud. Di saat kita menundukkan kepala gini aja, kita itu bagian dari sujud. Contohnya, seorang pemimpin negara datang, kita menundukkan kepala, itu bagian dari penghormatan. Bentar, saya bukakan dalilnya dulu ya teman-temannya. Nih, ya, sabar ya. Nih, coba kita lihat
Kejadian 24 ya. Nomor 52. Ketika Abraham ya mendengar perkataan mereka, sujudlah ia ke tanah menyembah Tuhan. Sujud ke tanah ya, ke tanah, dahinya ke tanah. Kayak gimana? Ya iya, itu praktek daripada penyembahan ya, kita orang Kristen Ya itu makanya bisa, tidak ada dilakukan masalah. Kristen Tapi atau tidak ada kagak gitu? kewajiban harus sujud, tidak ada. Dilakukan Kristen atau kagak sekarang hari ini? Ya ada, saya pun bisa bersujud sekarang, tapi bukan dari sujud yang dilihat. Praktek Tapi ibadahnya. ketulusan hati kita dalam melakukan penyembahan. Praktek ibadahnya ada nggak dilakukan Kristen? Gini Bersujud. loh, yang namanya gini loh, Ustaz. Yang namanya kita menuju kepada Sang Bapa itu, sang pencipta itu, bukan masalah kita itu harus dengan ibadah-ibadah yang di ritual-ritual gitu, enggak. Tapi bagaimana hati kita, betul-betul kita mengembangkan diri kepada sang pencipta itu makanya dikatakan menuhankan. Yang nggak cukup dengan hati juga kali, pasti juga Apa dengan yang tindakan dan ini dan fakta di lapangan seperti apa prakteknya. Nggak cuma di hati aja. Kalaunya para nabi mencontohkan sujud, lalu alasan apa kita tidak sujud coba? Karena Yesus tidak ada, maka bersujudnya tidak ada. Yang diperintahkan Yesus, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang Tuhan ajarkan tadi. Waduh, major, bebal kayak dulu tetap ya. Pengajaran Kristus yang kita pegang, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Lalu Caranya apa? Siapa itu kebenaran? Yesus. Berarti harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. coba kamu buka Ayub 27 nomor 4. Roh Allah itu ada di dalam hidung Ayub. Tuhan juga dia. Iya, roh Tuhan itu di mana-mana. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, Ustaz Lah, Yusuf. kalau ada di mana-mana ada dia. Karena kenapa? Roh itu menghidupkan. Sekarang aku tanya Kalau- dulu, Ustaz Yusuf. Jadi sekarang saya tanya balik dulu, Ustaz Yusuf. Sekarang Allah itu maha hidup gak? Maha hidup, dia menciptakan kehidupan. Maha hidup. Iya, menciptakan Oke. kehidupan dia. Oke, sekarang dia bukan makhluk, tapi kehidupannya dari mana? Kalau tanpa roh. Nah, bukan makhluk udah tahu, tapi kehidupannya kayak gimana? Yang hidup itu makhluk. Gini. Aduh. Kok aneh bahasanya gitu ya? Aneh bahasanya. Enggak, roh itu menghidupkan kan, Ustaz? Roh itu menghidupkan. Roh ya. Terus? Oke. Karena kemahan itu hanya ada pada sang Allah Bapa, ya. Makanya dia dikatakan maha hidup. Jadi Allah Bapa yang tertulis tadi di Yohanes 4 ayat 24 tadi, Allah itu roh. Sembahlah dia dengan roh dari kebenaran. Makanya katakan Tuhan orang Kristen hidup, maha hidup. Makanya yang disembah orang itu adalah yang benar. Gitu loh. Sekarang gini. Jadi kalau kita menyembah roh, maksudnya roh yang di dalam diri Yesus gitu. Ya iya, jadi cara menyembah Allah yang tidak kelihatan, kan Yesus mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa, rupanya pun tidak bisa dilihat kan? Ya caranya Yohanes 4 ayat 24 tadi, Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu maksudnya. Karena dikatakan Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, mengenal. Ini kan ada kata mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang utuh. Tanpa mengenal Yesus Kristus tidak akan bisa mengenal Allah yang benar. Kalau kayak gitu asumsi, kenapa? Saya bilang semua manusia itu juga dari roh Allah, roh Tuhan, bukan cuma Berarti Yesus. Allah punya roh. Bukan, roh itu adalah ciptaan Allah. Oke, sekarang gini, Ustaz. Ini pertanyaanku yang saya bawakan di Komal-Komal Muslim berapa ini. Mudah-mudahan Ustaz Ucup bisa menjawab ini, ya. Edukasi bagi saudara-saudara yang di sini. Ini sampai sekarang masih kayak saya ini, ya. Dipertanyakan. Oke, pertanyaan saya gini. Di dalam surah At-Toha 14 dikatakan, sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku. Ya. Nah, di sini ada namanya Allah. Ini dibuat kata aku. Ini aku yang bernama Allah, ini siapa? Cara menyembah aku ini gimana? Silakan.
Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kan gitu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Oke, Kan gitu. menyembah Allah dengan menyembah apanya? Bukan berarti Allah harus menyembah dirinya, bukan. Ya. Iya kan Allah meminta supaya umat yang percaya kepadanya menyembah dia. Itu Kalau menyembah Allah dengan menyembah apanya? Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui mulut Nabi Muhammad kepada manusia. Ya. Aku ini siapa? Bukan berarti aku di situ Allah menyembah diri sendiri, bukan. Bukan itu maksudnya, Ustaz. Ah. Maksudnya di sini kan ada kata aku. Kalau sudah ada kata aku berarti ini exist. Berarti itu nyata ada. Ya ada terus. Ada, oke. Sekarang kata aku ini siapa di ini yang bernama Allah ini yang berkata aku ini? Dengan apa kita menyembah dia? Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. Terus Namanya Allah, oke. la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Oke, kalau menyembah Allah apa yang disembah? Zat beserta sifatnya dan semua dari kemuliaannya. Berarti Anda menyembah Zat. Apanya? Berarti Anda penyembah Zat. Menyembah Zat. Bukan zat kimia, zat cair, zat ini, zat apa? Bukan itu. Zat itu artinya apa? Zat itu artinya apa? Zat. Ini. Apa arti bentar ya, nih, saya bukakan aja. Ya. Zat itu adalah apa? Hakikat atau esensi. Oke. Hakikat. Oke, kalau dikatakan hakikat berarti wujud kah? Apanya? Kalau dikatakan sudah ada hakikat berarti wujud kah? Dia wajib ada Oke. dia. Jadi hakikat apa yang disembah kalau dikatakan Allah? Sembahlah. Tapi gini, enggak ini dia enggak nongol gitu. Iya, nggak nongol. Oke. Sekarang sama dengan roh tadi, dia nggak nongol, tapi kita tahu itu hal bisa disembah. Jadi sekarang gini, dia itu wujud, ya. Yang disembah dari wujud itu apanya? Apa yang disembah dari wujud? Bukan disembah dari wujud. Waduh, wujud itu hanyalah salah satu sifat Allah. Gimana? Ini sifat Allah wujud. Wala. Ya. Yang kita sembah itu semuanya dari Zatullah. Kayak gitu. Gini loh Ustaz Ucup, makanya aku justru kalian makin menjelaskan keislaman. Sebenarnya aku mau tahu sebenarnya. Makin belajar aku butuh apa? Masalahnya gini Bang, ya. Gini ya, Bang Majur ya. Saya kasih tahu Anda ya, ada sebuah hadis ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu memikirkan zat Allah karena otak kita kecil. Gak nyampai gitu. Gak nyampai. Kita ini ciptaannya. Tapi pikirkanlah ciptaannya. Kayak gitu. Agar mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa. Kayak gitu. Ternyata ada sifat lainnya, maha perkasa, maha kuasa. Banyak gitu. Jadi gini loh Ustaz, jujur dulu Ustaz, jujur. Di saat Anda dalam sujud Anda, dalam sholat Anda 5 kali satu hari, ya. Di saat Anda berdoa kepada Allah, bersujud, menyembah Allah. Yang Anda bayangkan Allah itu seperti apa? Nggak bisa dibayangkan. Kalau dibayangkan udah berhala jadinya. Kalau membayangkan nanti Allah duduk di atas langit pakai kursi, itu berhala namanya. Jadi aku ini apa? Jadi aku sembahlah aku ini apa? Aduh. Jadi aku ini apa Ustaz yang disembah Ustaz? Apanya? Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan semuanya, menciptakan langit dan bumi. Itu yang disembah, bukan yang datang ke dunia, bukan.
Bukan. Hmm. Jadi Allah ini tadi wujud. Wujud ya. Wujud itu dalam bahasa Arab ada gitu. Ada, oke. Oke, kata ada itu berarti bisa dijelaskan dong. Kecuali katakan tidak ada. Bukan Kosong. gini, bukan berarti kalau yang tidak kelihatan tidak ada. Sesuatu yang tidak kelihatan itu betul tidak ada, Ustaz. Contohnya udara. Ya? Ya. Itu tidak kelihatan tapi ada. Nah, paham. Oke, sekarang keberwujudan Allah itu apa? Itu harus pahami dulu. Nah, satu, laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir ya. Di situ dikatakan Allah berbeda dengan segala sesuatu. Berbeda dengan segala sesuatu. Beda dengan makhluk, mukhallafatu lil hawadits. Beda dengan makhluk. Jadi Tapi jangan Anda pikir bentuknya kayak gimana. Ya, oke. Beda dengan makhluk. Tapi Allah bisa berkata-kata, bisa melihat, bisa mendengar. Sama dengan makhluk. Beda. Berarti Allah tidak bisa mendengar. Emangnya kalaunya Allah maha berfirman gitu ya, lalu Anda berpikirnya Allah punya mulut gitu. Jangan ke mulut dulu. Ini dengar kata, kan perkataan manusia itu bisa berkata-kata. Manusia itu bisa melihat, manusia itu bisa mendengar. Allah bisa nggak dengan kemahannya? Bisa. Jadi gini ya. Gini. Coba Anda berhenti dulu memikirkan zat Allah itu sama dengan makhluk gitu. Nanti Anda pikir ketika Allah berfirman, bayangan di dalam diri Anda itu Allah punya mulut gitu. Makanya jadi kita tahu apa yang kita sembah. Ini kan sembah, tapi kita tahu. Jadi yang kita meyakini itu apa yang kita sembah. Masih kita tahu gitu. apa yang kita sembah. Iya. Kenapa macet? Enggak bisa yang macet, aku enggak. Iya, kalau saya udah jelaskan tadi seperti itu. Jangan Anda samakan dulu berbicara dengan umat Islam itu ketika Anda membahas konsep ketuhanan dalam umat Islam. Tauhid itu jauh-jauh dulu di pemikiran Anda Allah itu sama dengan makhluknya. Kata Anda gimana bentuknya? Bentuk itu makhluk udah. Allah Gitu. Ini maksud saya, contohnya di saat orang penyembah contohnya orang penyembah berhala, ada contohnya pohon, ya orang itu sujud jelas tahu karena pohon, karena orang itu meyakini dalam pohon itu ada roh, ada objek kuasa. Maksudnya itu intinya ada objek, betul kan? Contoh, ya. Ada objek yang dituju gitu kan intinya. Oke. Sekarang gini, kita paham, saya ngerti. Kita kekristenan. Di saat dikatakan di Yohanes 4:24 tadi, Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan benar. Iya, kalau kita bayangkan gini, dengan kemanusiaan. Saya herannya gini, Bang. Ya. Kalau Allah itu roh, kenapa bisa masuk hidung Ayub? Terus warnanya apa dan bentuknya kayak gimana? Roh Allah itu tidak dibatas ruang dan waktu. Dia itu maha. Ya kayak gimana? Warnanya warna apa? Ya? Warnanya warna apa? Warna apa roh itu? Ya tidak ada bisa diwarnai. Lah, tapi roh itu terus gimana kita mengetahui dia ada? Makanya dikatakan Tuhan yang kami sembah itu maha hidup. Kalau menyembah roh ya kita harus tahu roh itu warnanya apa. Kan ada objek kata Anda. Gini, dari penciptaannya pun manusia saat ya. Kejadian 1 dan ayat 26 sudah dikatakan ya. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi bagaimana Allah sudah memberikan ya kisi-kisinya seperti apa sih? Jadi biar manusia itu tidak ini, maka manusia itu dikatakan citra daripada Tuhan itu sendiri. Gimana sih? Tadi Anda menegaskan kepada saya ya, kalau menyembah itu ada objek yang jelas kata Anda, kan gitu. Anda menyembah roh, saya pertanyakan objeknya yang disembah. Iya, sekarang warnanya apa? Bentuknya kayak gimana? Ya, berwarna. Tidak ada diwujud dengan warna. Kayak gimana? Bentuknya seperti apa? Sama seperti udara. Udara itu warnanya apa, Sar? Waduh, roh sama seperti udara. Udara itu dia kita menanyakan warna roh. Jadi cara menyembah roh yang benar itu harus melalui Yesus Kristus, Ustaz. Aduh, roh sama seperti udara.
Jadi Kalau makanya udara, gini gini ya, cara membedakan roh dengan udara nih saya kasih tahu ya. Cara membedakan roh dengan udara ya. Pertama, kalau udara kita masukkan ke balon ya, ke balon berbentuk dia balon ya. Berbentuk balon dia. Tapi kalau ruh di mana tempatnya? Coba. Roh Allah Bapa tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya kalau gitu kita harus tahu warnanya apa, seperti apa rohnya. Ya makanya dengan keberadaannya Sang Allah itu seperti itu, makanya dia menyatakan dirinya. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya dikatakan, ya, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Emangnya dia bisa jadi iblis? Ya? Jadi iblis bisa? Kalau dia berkehendak? Mau dia jadi iblis mau? Ada nggak pernah berkehendak seperti itu? Enggak, saya tanya aja. Ya udah, kalau ada berkehendak nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa. Tuhan jadi iblis gitu. Jadi apapun dia bisa, tapi dengan segala kehendaknya. Iya. Jadi apapun, baik. Sekarang saya ada 3 pertanyaan nih ya. Kalau dia maha segalanya, ya maha apapun kata Anda. Pertama, dia bisa jadi iblis. Jadi apapun, tapi itu dengan kehendaknya ya. Ya, jadi iblis bisa nggak? Dengan apapun dia bisa. Mau apa Bisa, baik. bisa. Kalau Tuhan jadi iblis bisa, sekarang saya mau tanya lagi ya kepada Anda. Apakah Tuhan ini bisa berbuat dosa? Sekarang ada nggak Tuhan itu mengatakan dia pernah jadi iblis? Kan itu. Justru Tuhan itu jalan kebenaran. Kenapa Tuhan Anda nggak bisa buat dosa? Karena dia tidak pernah menyatakan diri sebagai iblis. Katanya maha segalanya. Bisa nggak dia buat dosa? Tapi dia, Allah kami tidak pernah menyatakan dirinya jadi iblis. Tapi dia Iya tahu, saya tahu. iblis. Yang saya tanyakan konsep ketuhanannya tadi, ketika Tuhan Anda ya bisa segalanya, bisakah dia bikin dosa? Gimana Tuhan bikin dosa? Dia kan maha. Berarti ada yang kagak bisa. Bukan maha segalanya Tuhan Anda yang roh tadi. Dunia ini mau dimusnahkan dia pun, dosa apa ngomong membatas Tuhan? Kayak gimana? Berbuat dosa aja dia kagak bisa. Kayak gimana itu? Apa yang bisa diterapkan kepada Tuhan? Satu lagi pertanyaannya coba. Kalaunya dia Tuhan, ya kalau dia Tuhan bisa segalanya, maha segalanya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Maksudnya bukan jadi Tuhan? Ya Tuhan mana bisa lagi? Ini Tuhan yang mana sekarang? Tuhan Allah Bapa atau Tuhan Juru Selamat? Muter kan? Kalaunya dia bisa jadi apa saja, ya jadi apa saja, Tuhan ini ya bisa segalanya. Bisakah dia? Bentar. Bisakah dia ya menjadi bukan Tuhan? Tuhan tidak bisa dibatasi, dia maha, tidak ada bisa berubah-berubah. Ya bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Tuhan Allah Bapa tidak bisa, tidak bisa. Tadi katanya maha segalanya, lalu tiba-tiba tidak bisa. Tuhan Allah itu maha segalanya. Tiba-tiba Anda batasi sendiri Tuhan Anda. Ketika saya bertanya seperti itu, jadi iblis oke, bisa kata Anda, ya. Iblis oke, terus berbuat dosa kagak bisa juga. Terus waktu saya tanyakan, bisakah dia tidak menjadi Tuhan? Tidak menjadi Tuhan, tidak. Tuhan ini yang bisa segalanya, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Aduh. Dosa itu kan pelanggaran kan? Bukan pelanggaran, artinya apa? Ada batasan-batasan dalam konsep ketuhanan itu. Gimana sih? Dosa itu ada batasan-batasan, makanya di Islam gini Bang Major, makanya di Islam itu dikenal dengan apa? Ada sifat mustahil bagi Allah, Bang Major, ya. Nah, itulah di Islam ada sifat mustahil bagi Allah. Bukannya Allah itu nggak mampu gitu, bukan, tapi ada sifat mustahil bagi Allah. Kalau maha segalanya, makanya saya tanyakan, segalanya bisa jadi iblis? Bisa. Terus apakah dia ketika jadi Tuhan ini
menjadi bukan Tuhan? Kagak bisa. Apakah dia bisa berbuat dosa? Kagak bisa juga. Oke, kalau ada tidak ada disebutkan kata mustahil pada Allah, berarti dia terbatas dong. Bukan, yang membatasi itu Anda. Sesuatu tidak ada mustahil, berarti ada keterbatasan dia, tidak bisa jadi apa yang dimustahilkan. Mustahil kayak gini aja, kita mencerna mustahil itu kayak gini Bang ya. Ente dengan saya manusia kan? Ente dengan saya manusia. Kalau kita makan nasi, pantas kan kita makan nasi? Makanan pokok kita. Coba kalau kita makan tai, pantas nggak? Oke. Sekarang gini. Nggak pantas kan? Ya dengarkan dulu. Ya bentar Bang, belum habis argumen saya. Gini, nggak pantas. Kalau nggak pantas, begitu pula Bang. Ya bagi Tuhan, kita sebagai manusia aja ada yang kagak pantas untuk kita Bang. Yaitu makan tai, nggak pantas. Apalagi bagi Tuhan Bang, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Oke. Kalau pencipta itu tidak pantas jadi manusia, apa kelemahannya? Itu Bukan udah turun penciptaan, kalau menjadi manusia udah turun kemahaannya Bang. Kacau udah itu. Justru dia kalau tidak bisa menyatakan diri menjadi manusia, berarti dia itu kemahan tidak layak, tidak ada membatasi. Jadi manusia tidak bisa. Lah, bagaimana kata Rama kalau dia cuma satu baik. aja membatasi? Kalau dia maha segalanya, dia maha adil nggak? Kalau dia maha segalanya, dia maha adil juga nggak? Wah, ya maha adil. Baik, kalau dia maha adil, maka ketika dia nongol di muka bumi, ya, di satu kampung selama 30 tahun, itu di mana keadilannya bagi mata kita dan orang buta? Oke. Yang Anda maksud berarti udah ke Yesus kan? Iya, pasti kan menjelma kan kata Anda. Tuhan menjelma, gitu. Kenapa Yesus itu diturunkan di tengah-tengah Bani Israel? Karena umat perjanjiannya itu adalah orang bahasa Israel. Baca di Kejadian 17 Bang, bukan masalah itu. Ya? Saya tanya sifat Tuhan. Turun-temurun. Bang, yang saya tanya itu sifat Tuhannya. Maha adil kata Anda tadi, maha adil. Ya, Tuhan yang maha adil tadi tiba-tiba menjelma jadi manusia, turun di satu kampung sepanjang 30 tahun, hanya beberapa orang yang melihat. Kan kayak gitu. Nah, sekarang saya pertanyakan, ya, mana ya keadilan bagi saya untuk melihat Tuhan? Keadilan mata saya mana? Bisa-bisanya Tuhan cuma nongol di abad pertama. Lalu di tahun 2025 kagak nongol lagi. Tuhan macam apa ini? Protes saya. Oke, sekarang gini, dengarkan. Protes saya Bang. Artinya gini Bang, Iya, sebentar. Ya, coba sebentar. Artinya gini ya. Kalaunya dia jadi manusia, artinya mahanya hilang Bang. Mahanya hilang. Akhirnya apa sifatnya dia tabrak. Sifat maha adilnya udah hilang jadinya kalau kayak gitu. Mustahil Tuhan kayak gitu jadinya Bang. Mustahil. Yesusnya atau Allahnya? Hah? Mana yang Anda bahas ini? Yang Anda bahas pribadi Yesusnya atau sang ilah Ya itu? kan yang asal mulanya. Yang maha itu kan sang ilah. Iya, yang maha Yesus kan sang ilah. tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kan dikatakan Yesus. Karena kenapa? Kan dia datang dari sang sumber. Terus? Jadi kalau dia datang dari sumber kan kayak gitu ya Bang ya. Datang dari sumbernya dari Tuhan semesta alam. Lalu kenapa Anda sembah? Padahal itu ciptaan, Anda tahu. Oke, kenapa kalian sembah? Justru itulah pertanyaan kami Ustaz ya. Kami sudah menjelaskan Allah itu roh. Sembah, itu kan kata perintah, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran kata Nggak Yesus. bisa Bang. Kita teliti dulu. Kita teliti dulu satu persatu. Dalam surah Tuhan 14 itu apa yang disembah? Silakan. Itu Gini. dulu. Dan tadi belum ada poinnya. Gini Bang ya, kita teliti dulu. Ketika Anda menyembah roh, kita harus tahu objeknya kan. Nah, objeknya ini, objek yang disembah ini, kita harus tahu. Itu awalnya kita diskusi tadi. Kan gitu. Nah, kalaunya Anda menyembah roh, pertanyaan saya, warna roh itu seperti apa?
dan bentuknya kayak gimana. Oke, Ustadz Yusuf ada rohnya nggak? Ya ada Oke, pasti. warna apa rohnya? Warna apa roh Ustadz Yusuf? Nggak tahu saya warna roh saya. Nggak tahu. Lah terus masa roh berwarna? Hah? Man, pertanyaan Anda di warna apa roh? Ya Anda sendiri mengaku punya roh, tapi nggak tahu Anda roh Anda warna apa. Ya makanya. Apalagi roh apa roh? Kalau kita gini, Aduh. saya aja tentang diri saya, warna roh saya nggak tahu warna apa, hijau, kuning, biru, kan nggak tahu kan gitu. Oke, tapi Oke. percaya nggak kalau Lalu kalau saya sendiri saja ya warna roh diri saya tidak tahu, lalu gimana kita mau menyembah roh? Oke, sekarang dari mana Anda tahu kalau ada hidup? Kita tidak tahu detailnya roh ini seperti apa, lalu ngapain disembah gitu. Ya itu loh, makanya dikatakan Allah itu tidak bisa dilihat, Ustaz Ucup. Iya ke situ lagi. Makanya dikatakan. Sekarang Anda tahu nggak seperti apa roh Anda? Kan nggak ada. Enggak, apalagi rohnya Allah yang maha itu. Beda. Artinya di sini beda. Udah bang. Ya. Kalau di tempat kami summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jadi roh itu ciptaan. Ya, coba Anda buka Kejadian 6 coba. Ini saya bukakan ya. Nih, sebentar ya. Bentar. Kejadian 6 nomor 3 nih. Kejadian 6 nomor 3. Kita baca ya. Kita baca. Nih, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kayak gimana? Ya iya. Berarti ada saatnya manusia itu mati kan? Kalau misalkan ini betul nggak? Betul nggak firman Tuhan ini? Itu maksudnya tubuh tanpa roh mati, ya. Terlepas tadi itu sudah dibatasi dengan 120 tahun. Dalam artian, berarti tubuh manusia ini kalau tidak didiami roh, berarti mati. Itu namanya jasad. Waduh, bang. Ada kok banyak manusia yang lebih hidupnya 120 tahun. Ya, ada banyak. Banyak, bang. Iya. 120 tahun nih ya, 120 tahun. Melkisedek Ya, kalaunya 120 tahun saja tinggal ya. Lalu apakah firman Tuhan ini salah gitu? Masa Tuhan ngaco jadinya? Oh, ngaco. Ada manusia yang hidup lebih dari 120 tahun umurnya. Ya ada. Tapi Tuhan memberikan ada batasan ya di saat nanti manusia itu akan mati. Itu maksudnya berarti 120 itu bukti batasannya. Makanya susah. Di sana. Abang mengajak saya untuk kalau menyembah itu harus ada objek yang jelas kan kayak gitu. Makanya saya bahas ketika Anda menyembah roh kan kayak gitu dalam Kristen, roh yang dalam diri Yesus itu warna apa? Detailnya seperti apa gitu. Ya iya, sekarang gini, Anda menanyakan warna. Silakan Anda sendiri Ustaz udah mengatakan Anda itu punya roh tapi tidak tahu warnanya. Jadi iya, memang roh seperti itu. Nah, kalaunya tapi kan roh saya tidak disembah oleh Kristen, Bang. Bedakan ya. Ya iya, itulah buktinya roh itu tidak bisa dilihat. Iya, kalau rohnya itu tidak bisa dilihat ya. Buktinya apa? Kalau dia bisa menghidupkan gitu loh. Kalau dia tidak bisa dilihat tapi menghidupkan, artinya begini, Bang. Saya punya roh, Yesus punya roh. Sama gitu. Susah nanti cara membedakannya, Abang, ya. Yang mana roh Tuhan, yang mana roh manusia.
Yang mana pula roh jahat kan kayak gitu. Yang mana pula roh jahat. Makanya kata Quran ya teman-teman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Ya, mereka bertanya tentang ruh, kata Allah ya, katakanlah ruh itu hanya sedikit pengetahuan dikasih Tuhanku. Tuh. Oke, jadi yang Anda sembah itu sesuatu yang tidak punya roh atau apa? Kan? Yang menciptakan Sesuatu roh tidak yang ada saya roh, sembah berarti itu. mati dong, berarti itu benda mati, ya kan? Jadi sekarang kalau Anda mengatakan Allah itu tidak ada rohnya, berarti yang disembah itu apa? Yang tanpa roh? Yang menciptakan roh tidak sama dengan segala apapun, ya, tidak setara dengan apapun. Jadi apa yang disembah ini? Dia itu dia punya roh. Saya pikirkan dulu bagaimana cara meninggikan langit. Lebih baik itu saya pikir gitu daripada saya mikir zatnya, karena dia ilahi dengan makhluk itu beda. Udah ya, nggak bisa saya memikirkan ilahi, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Saya ini hanya ciptaan, nggak lebih hebat dari pencipta. Nggak mungkin, Bang. Gini loh, Ustaz, dengan seyakinnya Ustaz Ucup mengatakan Tuhan kami memang maha benar, tapi Anda tidak tahu yang Anda sembah apa gitu loh. Bukan tidak tahu. Oke, sekarang yang Anda sembah apa? Yang saya sembah yang memegang ruh saya sekarang, yang memegang kehidupan saya sekarang. Megang dengan pakai tangan. Bukan pakai tangan. Iya. Ngaco dah, Pak. Ente ini gimana sih, Bang? Ngantuk kali dah ente dah. Yaudahlah kalau gitu Bang Major, besok lagi dah sambung dah ya. Tempat saya udah jam 1 hampir. Ya, Naik lagi besok, belum selesai kita. Ya. Pelan-pelan kita Ustaz ya. Oke, makasih banyak semua ya. Oke, makasih banyak Ustaz atas tempat ini ya. Oke. Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati Ustaz Ucup. Ya, semoga Tuhannya Yesus memberikan hidayah kepada Anda ya. Oke. Ustadz, ternyata sama si emak udah dibagi tuh di bawah. Oh, udah ya. Udah, makanya tadinya saya pikir biar diomongin dulu ke Ustadz, jadi tahu. Jadi udah dibagi tuh si korun bawa. Gitu tuh. Tahu siapa yang dapat, siapa yang ini. Ya udahlah, nggak apa-apa Bun. Nanti kita di belakang layar aja gimana caranya gitu ya. Saya kurang mengerti masih gitu. Ternyata memang nggak bisa Ustadz, kalau Ustadz pakai yang anti rungkat itu emang nggak bisa. Jadi harus dari bawah. Udah, mungkin ada mau yang Bunda sampaikan sebelum kita tutup. Ini aja, ini 16.000 makin malam kayaknya makin naik nih yang nonton. Iya, saya yang ngantuk Bun. Saya yang ngantuk, saya tidur habis ini jam 4 saya bangun lagi, harus bangun. Wah, kalau saya bangun teman-teman ya, mata saya kayak mata setan, merah. Wow. Kurang tidur 3 jam, merahnya minta ampun gitu. Terus apa namanya? Ya Iwan Villa yang 17.000 sebelum kita tutup dengan doa karena ustadznya juga udah capek. Ayo digas lagi, di follow lagi biar maksimal gitu loh. Ini saya udah mulai jalan terus mencari si apa namanya? Edis Takjil. Edis Takjil. Aduh. Biar maksimal. Jadi Ustaz tutup ya. Doa ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Iwan Villa. Jadi yang dapat nggak ketahuan nih siapa ya ini ya. Iya. Gitu ya. Tapi saya nggak suka Ustadz Korun tuh sebenarnya ya. Karena yang dapat tuh kecil-kecil Ustadz. Kalau kita mau bagi 50 koin atau 100 koin satu orang, nggak bisa itu dibagi ke itu, nggak bisa dibagi ke korun itu, karena korun itu si ini TikTok yang bagiin kalau nggak salah begitu. Iya. Oke lah kalau gitu. Bun,
Saya izin buat turunkan Bunda lagi ya, Ya, siap. hanya untuk iklan, ya, untuk boleh, penyematan boleh. gitu. Kalau nggak disematkan nanti kacau. Ya, Iwan Villa Oke. yang masih mau follow saya 2 menit. Saya mau turun nih, Ustadz. Sudah mau tutup, sudah mau baca doa, mau promosi soal Quran itu ya, Ustadz ya. Iya, iya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita pelajarin lagi lah soal si korun. Iya. Bingung juga saya. Soalnya kan aplikasi ini memang dikasih aplikasi anti rungkat gitu buat apologet muslim kan, Iya, iya, siap. bukan dari Oke. Play Store. Iya. Ustaz, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bunda. Saya izin Ya. turun. Insya Allah Oke. kita bisa lebih banyak lagi berbagi ya. Baik, baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Assalamualaikum Ustaz, saya turun ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.